warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 6 dan 8. Di video kali ini kami akan membahas materi menyusun konten video pembelajaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah yang memanfaatkan platform streaming video dan menyusun konten video dongeng interaktif. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Rina Nurul Aziza dengan NIM 230409501030 dari kelas D. Adapun rumusan masalah yang akan kami bahas yaitu 1. Apa pengertian video pembelajaran? 2. Apa pengertian video dongeng? 3. Apa saja metode pembuatan video pembelajaran dan video dongeng? Keempat, bagaimana menyusun konten video pembelajaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah? Kelima, bagaimana menyusun konten video dongeng interaktif? Nah, langsung saja kita ke materi pertama, yaitu apa pengertian video pembelajaran. Video pembelajaran adalah media yang digunakan dalam proses pembelajaran yang menggabungkan elemen visual dan audio untuk menyampaikan informasi, konsep, atau keterampilan kepada para peserta didik. Menurut Sheppy Riana tahun 2007, media video pembelajaran adalah media yang menyajikan audio dan visual yang berisi pesan-pesan pembelajaran baik yang berisi konsep, prinsip, prosedur, teori, aplikasi pengetahuan untuk membantu pemahaman terhadap suatu materi pembelajaran. Nah, selanjutnya, pengertian video dongeng. Video dongeng adalah jenis video yang memvisualisasikan cerita atau narasi dongeng menggunakan elemen visual dan audio. Biasanya, video dongeng ini menampilkan gambar-gambar bergerak atau animasi yang disertai dengan suara narator atau dialog karakter. Menurut Nurgiantoro tahun 2005, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi dan dalam banyak hal sering tidak masuk akal. Pendapat lain mengenai dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi, terutama tentang zaman dahulu yang aneh-aneh. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman kelompok saya. Terima kasih. Yang ketiga, metode yang digunakan dalam pembuatan video pembelajaran dan video dongeng. 1. Penggunaan animasi. Menggunakan animasi 2 dimensi atau 3 dimensi untuk memvisualisasikan atau menciptakan karakter-karakter dalam cerita dongeng. 2. Perekaman langsung. Menggunakan kamera untuk merekam guru atau narator yang memberikan materi pembelajaran. Ketiga, animasi stop motion. Membuat animasi dengan cara menggerakkan objek-objek kecil secara berurutan dan merekamnya frame demi frame. 4. Video basic learning adalah metode pembelajaran yang menggunakan video sebagai medium utama. Kelima, observasi wawancara dan studi literasi, yaitu cara penelitian yang digunakan dalam pengembangan video dongeng. Misalnya, ada penelitian tentang pengembangan cerita dongeng berbentuk video animasi. Keenam, alur video yang menarik. Melaksanakan konsep yang sesuai dengan pembahasan materi dan memilih efek visual yang menarik untuk mendukung pemahaman siswa. Ketujuh, produksi prototipe. Merancang dan menguji prototipe video dongeng sebelum melakukan produksi akhir. 8. Referensi dan pelatihan. Mengikuti referensi dan pelatihan dari profesional dalam bidang pembuatan video pembelajaran seperti tim Kejar Cita. 9. Penggunaan efek khusus. Menambahkan efek khusus seperti animasi teks, efek transisi atau efek suara untuk meningkatkan kualitas dan daya tarik visual dari video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fafa Hiliana. Di sini saya akan menjelaskan cara menyusun konten video pembelajaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Berikut adalah beberapa tips yang dapat membantu. Yang pertama, perkiraan durasi video. Durasi video pembelajaran sebaiknya tidak lebih dari 10 menit untuk menjaga perhatian peserta belajar yang cenderung berkurang. Yang kedua, menyusun naskah. Carilah beberapa jurnal ilmiah atau penelitian yang sesuai dengan judul atau tema video pembelajaran Anda. Kemudian susun naskahnya. Yang ketiga, visualisasi naskah. Saat menyusun naskah, gunakan slide, gambar, dan video untuk memperjelas konsep atau poin-poin penting. Yang keempat, review dan umpan balik. Luangkan waktu untuk mereview video dari awal hingga akhir. Pastikan sesuai dengan naskah yang telah dibuat. Terima umpan balik dari peserta belajar atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas video. Cara menyusun konten video dongeng interaktif.
Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut berdasarkan informasi dari hasil pencarian. Yang pertama, rekam video. Mulailah dengan merekam video yang akan digunakan dalam dongeng interaktif Anda. Yang ketiga, edit video. Gunakan aplikasi seperti CapCut atau KineMaster untuk mengedit video Anda. Anda dapat memotong video, menyesuaikan momen-momen penting, dan menyesuaikan resolusi serta format video. Yang ketiga, voice over. Lakukan proses voice over untuk memberikan narasi pada cerita. Pastikan intonasi dan ekspresi suara sesuai dengan cerita yang disampaikan. Yang keempat, pertimbangkan literasi digital. Pastikan konten video yang Anda buat mempertimbangkan literasi digital dan hak cipta. Yang kelima, gunakan storytelling. Manfaatkan storytelling dalam pembuatan video Anda untuk membuat cerita lebih menarik dan emosional. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda dapat menyusun konten video dongeng interaktif yang menarik dan bermanfaat untuk audiens dan anak-anak. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi tersebut yaitu video pembelajaran dan video dongeng dapat memudahkan seorang guru dalam mengajar dan juga terdapat metode-metode yang memudahkan kita dalam membuat video pembelajaran. Terlebih lagi dari zaman modern ini kita dapat dengan mudah mengakses sebuah video dan menayangkan hasil video kita di media sosial.